Halo. Hai teman-teman. Hai guys. Halo Ra. Halo sahabat logis. Pernah nggak kamu ngerasain kosan atau bahkan rumah kamu deh cuman sebagai tempat buat numpang makan sama mandi aja? Karena banyak banget tugas kuliah dan organisasi. Atau kamu harus berkali-kali batalin janji buat jalan sama teman-teman karena terlalu sibuk nyelesain pekerjaan. Sering rasa capek dan suntuk gak sih sama berbagai tugas yang rasanya gak kelar-kelar gitu? Bahkan sampai ke titik, sebenarnya aku tuh udah ngapain aja sih selama ini? Mungkin sahabat logis sering kali disibukkan dengan setumpuk kegiatan yang bikin kewalahan. Karena harus ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Banyak kesibukan itu pun ngebuat kamu jadi jarang kumpul sama keluarga, susah istirahat, berinteraksi sosial, atau bahkan untuk sekedar refreshing dengan ngelakuin kegiatan favorit kamu aja rasanya gak sempat. Nah, sebenarnya ini tuh bisa disebut produktif gak sih? Atau jangan-jangan kamu cuma sibuk aja? Nah loh, emang beda ya produktif sama sibuk? Kan sama aja tuh melakukan banyak pekerjaan. Well, sahabat logis, ternyata produktif sama sibuk itu merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itu, di episode kali ini tentunya bareng aku, Restu, bakal ngajak sahabat logis buat mahamin perbedaan produktif dan sibuk, juga kerja keras versus kerja cerdas. So, simak sampai selesai biar kita sama-sama bisa manfaatin waktu yang kita punya dengan seimbang. Sekarang coba deh, tanyain sama diri sendiri dulu. Aku itu sebenarnya termasuk orang yang produktif atau orang yang sibuk? Kalau sobat logis orang yang sibuk, pasti pekerjaannya ya menumpuk dan menyita banyak waktu. Most of the time gitu. Kamu bakal ngerasa terus-terusan capek dan ibaratnya sampai gak ada waktu buat lurusin badan. Pekerjaan yang kamu lakukan juga akan cenderung di permukaan aja. Kenapa? Mungkin karena kamu punya banyak deadline yang harus diselesaikan. Kamu jadi gak bisa mendalami apa yang sedang kamu kerjakan, karena malah kepikiran sama tugas-tugas lain yang harus selesai hari itu juga. Sehingga hasil atau outputannya juga gak optimal. Kebiasaan ini juga gak baik buat kesehatan mental kamu. Kamu bakal ngerasa dikejar-kejar waktu, ngerasa semakin banyak pressure, hingga bikin kamu jadi gampang stres dan gampang marah. Beda ceritanya kalau kamu orang yang produktif. Dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang ada, mampu kamu manage dengan baik, sehingga kamu bisa fokus di sana dan mendalaminya. Kamu bisa menghasilkan lebih banyak output dengan waktu yang lebih sedikit. Jadinya, kamu masih punya waktu luang buat kumpul bareng keluarga atau buat olahraga misalnya. Apalagi di masa pandemi gini, olahraga jadi salah satu kebutuhan yang gak kalah penting buat ngebantu meningkatkan imun kita. Nah, sahabat logis, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang membedakan antara si sibuk dan si produktif adalah kematangan masing-masing dalam merencanakan prioritas. Kalau kamu termasuk kategori sibuk, banyak banget hal yang kamu prioritaskan. Atau bisa-bisa semua hal kamu jadiin prioritas. Berbeda dengan kategori produktif. Kamu bisa menyortir mana kegiatan yang membawa dampak besar buat diri kamu. Dan hal itu yang akan kamu jadiin sebagai prioritas. Nah, sekarang gimana nih?
biar kita bisa produktif sekaligus mental kita juga tetap sehat. Mungkin sahabat logis sering dengar orang bilang kerja keras pangkal kesuksesan. Tapi apa hal itu jadi bikin kerja keras selalu bagus? Belum tentu. Kerja keras itu artinya bekerja dengan waktu yang lama dan memaksimalkan energi yang dimiliki. Tapi yang perlu kamu ingat, bahwa setiap manusia, termasuk kamu, kamu, punya waktu dan tenaga yang terbatas. Makanya perlu banget buat mengkolaborasikan kerja keras dengan kerja cerdas, di mana kita bisa bekerja dengan sebaik dan seefisien mungkin untuk hasil yang lebih maksimal. Terus gimana nih cara biar kita bisa kerja cerdas? Di sini ada beberapa cara yang bisa Restu share ke sahabat logis. Yang pertama, buat perencanaan. Seperti sebuah perusahaan atau organisasi, kamu bisa banget ngejadwalin kegiatan dalam sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Dan jangan lupa untuk patuhin jadwal yang udah kamu buat. Di sini cuma kamu yang bisa menentukan jalan hidup kamu sendiri. So, sahabat logis, perlu membuat tujuan yang smart, konkret, dan terukur. Tujuan ini bakal berguna buat nentuin tugas mana yang harus diselesaikan duluan pada periode waktu tertentu. Untuk ngebantu kamu menentukan skala prioritas, kita bisa gunakan konsep dari Eisenhower yang membagi prioritas jadi 4 domain. Apa aja? Ada penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Yang kedua, prioritaskan hasil. Konsep produktivitas sendiri sebenarnya berorientasi pada hasil atau output. Makanya perlu banget buat memprioritaskan hasil yang mau kamu capai. Jangan sampai menghabiskan waktu pada pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena bisa aja kan, kamu udah ngabisin banyak waktu, tenaga, tapi ternyata hasilnya gitu-gitu aja. Itu berarti ada yang salah sama hasil yang kamu prioritasin. Yang ketiga, jalin kerjasama yang sehat. Jangan lupa kalau kita juga makhluk sosial. Disinilah pentingnya teamwork. Setelah tadi kamu buat perencanaan berdasarkan tabel Eisenhower, kamu jadi tahu mana pekerjaan yang bisa kamu kerjakan sendiri dan mana pekerjaan yang bisa kamu bagi sama tim kamu. Kerjaan yang overload dan kamu keep sendiri bisa bikin kamu kewalahan dan stres berlebih. Kamu bisa banget kok bilang sama teman kamu kalau kamu butuh bantuan. Nantinya kalau kamu udah mencapai goals yang kamu tetapin, waktunya buat mengapresiasi diri kamu sendiri. Nah, ini yang keempat. Appreciate yourself. Bersyukur dan berterima kasih sama diri kamu yang udah bisa berjuang sejauh ini. Beri reward sama diri kamu. Tapi, jangan selalu berpikir bahwa reward itu berupa hadiah dengan budget mahal ya. Reward itu bisa macam-macam bentuknya kok. Misalnya, kill time dengan ngelakuin kegiatan favorit kamu. Tapi, kalau ada budget lebih, boleh banget nih buat beli coklat, es krim, atau seblak mungkin, atau makanan lain yang bisa buat balikin mood kamu. Percaya nggak percaya, dengan kita kasih apresiasi ke diri sendiri, bakal ningkatin semangat buat melakukan pekerjaan selanjutnya. Mungkin kamu masih belum tahu, sebenarnya kamu udah jadi orang yang produktif atau masih belum? Atau mungkin kamu masih bingung nih, mau mencoba dari mana buat mulai kerja cerdas? Atau malah kamu lagi ngerasa kalau kerjaan kamu sekarang ini udah gak sehat gitu?
bikin kamu gak bisa istirahat, gak nafsu makan, stres berlebih hingga depresi. Nah, beruntung banget buat kamu mahasiswa baru Polinema 2020. Karena apa? Karena UKM Pendidikan dan Penalaran akan ngadain latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar atau LKMMTD. Nanti pada Sabtu 28 November 2020 khusus buat kamu mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang 2020, dan kegiatan ini tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Dalam acara ini akan ada 3 narasumber yang bakal ngupas tuntas gimana cara buat mengenal diri kamu sendiri dan menggali potensi yang ada dalam diri kamu. Kita bakal ngulik cara nerapin manajemen waktu, teknik berkomunikasi, kepemimpinan, dan juga bekerja dalam tim. Jadi diharapkan dengan mengikuti event ini, teman-teman mahasiswa baru 2020 dapat bermetamorfosis menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya lebih produktif. Dan gak cuma itu aja, akan ada sesi motivasi dari salah satu narasumber kita yang mana beliau adalah mahasiswa berprestasi nasional tahun 2019 sekaligus founder dari beasiswa 10.000. So, langsung aja cek Instagram @lkmmtd_polinema atau @ukmpp_polinema. Kamu juga bisa langsung klik link di description box dan daftarkan diri kamu segera, karena kuota terbatas dan pendaftaran dapat ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah terpenuhi. Last but not least, ada sebuah kalimat yang semoga bisa bikin kita jadi lebih menghargai waktu. Waktu itu bagaikan pedang yang tajam. Jika kita tidak bisa memegangnya dengan sikap kebijaksanaan, maka kita akan tertusuk dan merasakan perih yang tiada tertahan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di LKMMTD Polinema 2020.